Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian tetap sehat, kuat, dan semangat. Ya, kita masih melanjutkan materi sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Gangguan yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Ya, untuk mengetahui apakah tubuhmu mengalami obesitas atau tidak, dapat dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus sebagai berikut. Jadi IMT sama dengan massa tubuh kilogram atau berat badan dibagi dengan tinggi tubuh kemudian dikali dengan tinggi tubuh. Jadi bandingkanlah hasil perhitungan IMT dengan kriteria pada tabel di bawah ini. Jadi kriteria indeks massa tubuh atau IMT, rentang IMT kilogram per meter. Jadi jika memperoleh kurang dari 18,5 kriteria berat, itu berarti kriteria berat badan kurang. Jika menghasilkan 8,5 sampai 24,9 berarti berat badan normal. Jika menghasilkan 25,0 sampai dengan 29,9 berarti berat badan berlebihan. Jika menghasilkan 30,8 sampai 34,9 dikatakan obesitas kelas 1. Jika menghasilkan 35,0 sampai 39,9 dikatakan obesitas kelas 2. Jika menghasilkan lebih dari 40,0 jadi dikatakan obesitas kelas 3. Ya, gangguan pencernaan yang kedua yaitu karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu lama kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi, serta memeriksa gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri dan yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kamu juga harus mengurangi makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kamu dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi.
Gangguan pencernaan yang ketiga yaitu MA atau gastritis. Sakit MA atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Jadi, MA dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, kemudian makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MA dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan, seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit MA. Apabila MA disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan teraxilin, namun tentu harus dengan resep dari dokter. Ya, gangguan pencernaan yang keempat yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis, kerusakan pada hati, dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Gangguan pencernaan yang kelima yaitu diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entomoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mules di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan makanan minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses. Feses itu adalah kotoran pada manusia, bukan menghentikan diare. Apabila sakit diare belum teratasi, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Ya, gangguan pencernaan yang keenam yaitu konstipasi. Jadi konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air, banyak minum dan makan makanan berserat akan membantu pergerakan
feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga membantu mengatasi konstipasi. Gangguan pencernaan yang ketujuh yaitu gejala kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitominosis. Jadi pada tabel di bawah ini kalian bisa perhatikan gejala kekurangan vitamin. Jadi jika kekurangan vitamin A, penglihatan kabur, kerusakan hati, tulang, rambut rontok. Jika kekurangan vitamin B, akan terjadi gangguan penyakit beriberi, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebihan, dan anemia. Jika kekurangan vitamin C, gangguannya itu skorbut atau degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah, kemudian sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Jika kekurangan vitamin D, gangguannya itu riket atau cacat tulang pada anak-anak, kemudian pelunakan tulang pada orang dewasa, kemudian kerusakan otak, kemudian kordia vaskular dan ginjal. Jika kekurangan vitamin E, akan terjadi gangguan degenerasi sistem saraf. Jika kekurangan vitamin K, akan terjadi gangguan kelainan pengumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Ya, gejala kekurangan mineral. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Jadi gejala kekurangan mineral pada tubuh perhatikan pada tabel di bawah ini. Jadi jika kekurangan mineral kalsium, gangguannya keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Jika kekurangan fosfor, gangguannya lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Jika kekurangan magnesium, gangguannya itu gangguan sistem saraf. Jika kekurangan natrium, gangguannya itu kram otot dan nafsu makan berkurang. Jika kekurangan besi atau zat besi Fe, maka akan terjadi anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Jika kekurangan iodium, maka akan terjadi gondok, pembengkakan atau pembengkakan kelenjar tiroid. Jika kekurangan zen, maka akan terjadi gangguan kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.